Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Wah bagus deh. Tapi dia nggak tahu kalau di dalamnya itu ada Kayla juga. Nah makanya dia panik. Ternyata ada si Kayla. Dia panik tuh, takut kenapa-napa. Kecelakaan dan Hmm. ada yang meninggal atau enggak gitu. Anda boleh cerita sedikit episode malam ini. Oke, episode malam ini tuh lebih ke ketegangan-ketegangan yang terjadi, yang dikasih tahu para pemain, kayak misalnya siapa? Si Alisa dapat kabar kalau misalnya Romeo sama Kayla ditabrak sama truk kan. Kitanya memang posisinya saya dan Ibu Ajeng segala macam itu lagi di klinik karena emang ada insiden yang dilakukan oleh Nathan kan, mau ngecelakain si Ibu Ajeng. Turun dikit, oke. Jadi mereka semua pada ketakutan, apalagi kalau misalnya dari sisi Ibu Ajeng waktu itu sempat ada bilang kalau dalam hati ya, dia ngomong, wah si Romeo kecelakaan, wah bagus deh. Tapi dia nggak tahu kalau di dalamnya itu ada Kayla juga. Nah makanya dia panik. Ternyata ada si Kayla. Dia panik tuh, takut kenapa-napa kan. Kayak gitu. Akhirnya si Kayla dibawa ke rumah sakit, terus dikabarin sama Romeo, dikabarin sama siapa? Pokoknya dikabarin sama Alisa dapat telepon kalau misalnya si Romeo sama Kayla lagi di rumah sakit. Makanya dari klinik itu kita langsung ke rumah sakit buru-buru. Pas pulang dalam perjalanan itu pembunuhannya direncanakan? Iya, sebenarnya direncanakan oleh Rangga. Iya, awalnya kan memang mau menyelakain si Romeo. Ternyata karena kita semua pada ke klinik, si Yasmin atau siapa ya? Yasmin ngasih tahu ke Dania. Akhirnya Dania nyuruh Romeo untuk ngejemput si Kayla gitu. Jadi kita semua pada nggak tahu kalau si Kayla itu dijemput sama si Romeo. Nah si Rangga pun juga nggak tahu. Ternyata tahu ada si Romeo, si Romeo ngejemput si Kayla. Di trailer itu dia panik tuh. Wah kok ada Kayla di dalam? Bakal kenapa-napa nggak nih? Ternyata sudah siap eksekusi nih gitu ya. Iya, ternyata kejadiannya ya mereka berdua masuk ke rumah sakit gitu. Masalah Kayla atau Romeo kenapa-napanya kalian bisa nonton aja biar penasaran. Nah, waktu Alisa telepon Rangga, Mm-mm. Mama lagi sakit itu boleh cerita sedikit? Oh ya, pas si Alisa ngabarin ke Rangga, itu memang lagi ada di klinik itu. Lagi diobatin segala macem. Selesai telepon, si Alisa ngasih tahu ke siapa? Ngasih tahu ke Ajeng kalau si Romeo sama itu kecelakaan. Gitu. Akhirnya mereka langsung sama-sama ke rumah sakit. Iya, habis itu langsung ke rumah sakit. Beda. Beda, itu kan klinik. Kalau pas ngerawat si Ibu Ajeng itu di klinik, terus akhirnya tahu ada kecelakaan itu, akhirnya pindah ke rumah sakit. Semakin menegangkan. Iya, semakin seru lah pokoknya, kalau bisa kalian nonton terus ya. Oke? Tetap saksikan Cinta Oh ya. Oke, gua Anoki berperan sebagai Alfi. Jangan lupa nonton terus Cinta Yasmin setiap hari hanya di RCTI. Makasih. Oke pemirsa Gospot, kembali lagi bersama gua Anoki Domi yang berperan sebagai Alfi di Cinta Yasmin. Jadi gua sekarang lagi di lokasi syuting Cinta Yasmin di daerah Cibubur. Nah ini sekarang kayaknya tim Gospot nih pengen tahu apa aja yang ada di dalam mobil gua. Jadi ya udah, ayo. Oke. Bang, kayaknya nyetir sendiri bang. Apa? Nyetir sendiri. Iya, kebetulan gua dari BSD nyetir sendiri. Nah, ini mobil gua tapi ya kotor ya. Karena belakangan kan tiap hari hujan, jadi ya
mau nyuci jadi kotor-kotor lagi. Makanya ya kotor. Oke, kita masuk. Oke. Mana? Boleh turun kacanya bang? Oh. Iya. Gue nyalain aja kali ya? Nyalain. Enggak ya? Mau jalan. Enggak, ya nggak apa-apa. Bang, apa nih di mobil Wah. yang biasanya dibawa nih bang? Iya, jadi ya di mobil ini memang sebenarnya jadi rumah kedua gua lah ya. Karena memang di dalamnya itu kayak misalnya ada apa alat-alat make up. Jadi gua meskipun laki tapi emang menyediakan dan emang make up sendiri. Make up sendiri. Iya. Boleh bang intip make upnya dong? Ya, Apa aja tuh? ini kayak gini-gini nih. Tuh, alat-alat make up. Terus ya parfum, dompet segala macem. Kacamata. Iya, kacamata kalau Itu dong lucu tuh kacamatanya tuh. lagi apa? Lagi panas ya kan, pakai kacamata. Udah keren belum? Kacamata jenis apa nih bang? Apa ya? Ray-Ban. Iya, emang nggak apa-apa nyebutin merek. Pakai warna coklat ya? Bukan, sebenarnya ini bukan coklat ya, udah jadi emas sih warnanya aslinya. Itu sih. Paling di belakang ada. Oh ya. Boleh. Kita warna hijau bang. Hah? Kita warna hijau. Enggak, kebetulan waktu itu beli mobilnya kan bekas ya. Jadi bawaannya udah warna hijau. Normalnya sih kayaknya warna hitam. Kayak gitu. Paling di belakang. Oh ya. Oh enggak, belakang aja. Ya kalau di belakang ya lebih ke apa? Kursi buat apa nunggu-nunggu kalau misalnya di lokasi yang nggak ada kursinya itu kadang suka apa bawa kursi terus emang nyediain sepatu-sepatu pantofel. Boleh bang diangkat Terus sepatunya bang? sepatu pantofel buat sepatu ganti lah. Sepatu ganti kalau misalnya ini buat pergi-pergi lah. Buat pergi-pergi. Paling sepatu favorit apa bang? Favorit sih ini sih, Boleh lihat bang? Ada sejarahnya nggak nih bang? Converse. Ya ini sih sebenarnya udah zaman dari gua kuliah ya. Dan beli ya lumayan lah harganya. Jadi paling disayang gitu. Kenangan apa bang? Apa ya? Banyak sih awal mula gua masuk ke MNC pun misalnya waktu pertama syuting Anak Jalanan New Beginning yang ada di GTV, ya itu pakainya ini. Adegan fighting, adegan motor-motoran itu selalu pakai ini. Makanya jadi pengalaman lah. Dan emang awal mula masuk MNC udah pakai ini. Gitu. Mungkin sekarang kan emang bajunya setelah Anak Jalanan itu kan ke Cinta Tanpa Karna. Bajunya apa segala macam sepatu kan lebih ke pantofel, jadi nggak dipakai. Ini pun juga kan sepatu pantofel juga. Kayak gitu sih. Kalau bilang harganya lumayan berarti mahal banget buat beli ya. Dengan harga segitu. Ya lumayan lah. Untuk ukuran apa Converse kulit ya kan, jadi ya lumayan. Berapa bang harganya? Kalau menurut gua pribadi ya itu mahal ya. Itu sekitar 1,7-an lah. Hmm. Sekarang udah bisa beli banyak kali ya. Ya lumayan lah. Cuman emang ini beberapa doang yang ditaruh di mobil. Kalau misalnya di rumah ya ada lagi. Kayak gitu. Ada apa lagi bang? Ap- nggak ada sih barang-barang ini doang sih. Nggak ada. Mm-mm. Jadi wajib bawa berapa sepatu bang? Hmm, Apa aja nih bang? kalau ini sih buat, aduh berantakan lagi ya. Ya pokoknya ini kayak misalnya pantofel 2, terus kayak sepatu-sepatu pergi. Ini sebenarnya kayak sepatu-sepatu kayak gini. Kalau misalnya ada adegan gua lagi nyamar di adegan tuh, itu kadang pakai sepatunya sepatu bebas kayak gitu. Itu sih. Jadi semua model dibawa buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga aja. Kadang kan kita disuruh adegan nyamar atau apa, dibutuhinnya apa, ya udah. Pas lagi ada ya udah pakai. Kayak gitu sih. Sendal jepit harus ada. Ya, iya. Karena kalau setiap apa nunggu-nunggu adegan-adegan misalnya belum take apa segala macam,
Kadang suka lepas dulu ganti sendal biar nggak gerah aja, sama nggak bau. Itu sih. Baju lagi dikeluarin semua. Kayak misalnya biasanya sih ada nyetok apa? Kayak kaos buat ganti kalau misalnya lagi adegan fighting atau yang lagi gerah-gerah banget adegannya, itu pasti selalu ganti baju dalam. Kayak gitu. Nyiapin semua siapa tuh? Nyiapin apa? Nyiapin sepatu, baju. Gue sendiri, yang nyiapin gue sendiri karena memang ya masih belum berkeluarga, jadi kebetulan emang ini pun juga mobil hasil dari syuting Anak Jalanan sih, gitu. Iya, Ditabung. iya ditabung, jadi bisa kebeli lah. Ini udah syuting cukup panjang juga deh Bang. Mm-mm. Tapi mau beli apa lagi Bang? Mobil udah nih, udah syuting sebelumnya. Ap- Apa ganti mobil? Apa ya targetnya ya? Sebenarnya targetnya mah lebih ke yang penting kita happy aja lah. Maksudnya barang segala macam sih udah ada, udah terpenuhi juga. Jadi kalau bisa memang dari kitanya, dari guanya juga, kalau misalnya mau syuting atau mau kerja, misalnya meskipun kerja gua kan jauh kan dari BSD ke Cibubur lumayan. Jadi ya kita ke lokasi itu harus happy. Jangan sampai apa, kayak dalam keadaan apapun kita harus happy aja sih untuk ngejalanin kerjaan ini. Apalagi kerjaan ini memang menurut gue sih passion gue gitu. Jadi memang happy aja walaupun mungkin nunggunya lama atau mungkin apa adegan-adegannya mungkin yang berbahaya, mungkin fighting atau segala macem. Tapi tetap kita harus jalanin dengan happy lah gitu. Main sinetron udah cukup lama juga ya? Lama sebenarnya dari kecil sih. Iya, dari kecil udah syuting. Dari SD. Dari SD cuman apa? Oh, awalnya figuran terus akhirnya sebelum di PH ini kalau misalnya tahu perlu nggak apa-apa sebutin. Ya pokoknya PH sebelah tuh ya sempet lah lama-lama SP terus kontrak, akhirnya di sini juga kontrak. Ya bersyukur aja lah hidup gua ya di dunia entertain ini makin berkembang gitu sih. Dapat sekarang peran pembantu juga masih ya Bang? Apa? Sekarang tetap ya masih jadi peran pembantu. Iya masih, cuman ya udah kontrak apa udah. Pengennya dapat peran apa lagi tuh Bang? Kalau bisa sih memang targetnya kalau bisa ya jadi peran utama sih. Cuman kan memang gue sadar diri ya, muka nggak terlalu ganteng-ganteng amat, nggak jelek-jelek amat juga sih. Cuman ya yang penting gue di dunia entertain ini udah yang penting kerja, berikan yang terbaik, acting yang terbaik. Ya mudah-mudahan kedepannya pasti bisa berkembang lah peran-perannya. Oke gitu aja pemirsa. Thank you ya udah ngikutin ya ngecek mobil gua. Thank you sekali lagi. Aman? Mobil juga sih, tapi beda mobil. Makanya pas waktu masuk MNC kebetulan ya bisa ganti. Pas lagi kotor lagi nggak enak Woi. Pas nanti ayo tutup Bang. Bang nanya sih malam ini makin menegangkan aja, ada momen yang tidak terduga nih. Seperti apa mungkin boleh cerita sedikit? Pokoknya trailernya sih malam ini Romeo sama Kayla itu ditabrak sama truk gitu. Jadi dua-duanya kecelakaan. Tapi kita di situ ada konflik baru lagi bahwa ini sesuatu yang direncanakan atau memang terjadi secara pure gitu loh, bahwa ini tabrak lari gitu kan. Tapi ya dengan kecelakaan ini ternyata membawa musibah yang sangat apa ya, menjadikan ya, karena ternyata itu Kayla itu meninggal gitu. Jadi
sebenarnya rencananya untuk membunuh Romeo tapi malah kena sasarannya ke Kayla gitu. Di situ ada momen kayak Rangga kaget, ternyata sudah mau eksekusi. Hmm. Memang berarti Rangga sudah merencanakan jauh. Sebenarnya Rangga itu sebenarnya merencanakan karena dia dendam sama Romeo yang dia habis apa? Romeo itu kan habis melamar Yasmin untuk pernikahannya, dia akan merencanakan pernikahan. Jadi mungkin di situ dia triggernya ketika si Rangga itu kesel sama si Romeo gitu. Jadi si Rangga itu akhirnya melampiaskannya dengan cara biar gimana caranya itu nggak terjadi, dia akhirnya mengincar si Romeo supaya di di dibunuh lah gitu, direncanakan gitu. Tapi ternyata malah nyasarnya ke Kayla gitu. Tapi sampai saat ini ya itu yang akan menjadi misteri bahwa siapa nih sebenarnya, apa nih di balik kecelakaan ini sebenarnya gitu. Nah di satu sisi ketika kejadian yang sama, Bu Ajeng juga masuk rumah sakit ya, dan Alisa menelpon Rangga di momen yang sama, apa gimana sih Pak? Iya, kalau Ajeng itu memang di satu sisi yang berbeda ya, karena memang dia konfliknya lagi sama si Nathan kan. Jadi Nathan itu memang masih dendam sama Ajeng, sehingga Nathan itu mencoba untuk mencelakai Ajeng gitu. Jadi memang pada saat itu kayaknya memang Ajeng itu nggak tahu gitu, nggak paham gitu ya. Aku sih belum belum ini banget ya. Karena memang kesibukan kan, karena ya lagi banyak yang diurusin gitu. Jadi aku untuk skenario memang belum baca banget gitu. Tapi seingat aku, setahu aku kemarin pokoknya Nathan itu berusaha melukai si Ajeng gitu. Jadi memang di konflik yang berbeda gitu. Tapi aku belum tahu nih antara Ajeng sama Rangga ini apakah apa bekerja sama atau enggak. Tapi kayaknya enggak deh, karena Ajeng nggak setega itu sebenarnya kalau sama Kayla gitu. Rangga pun sebenarnya juga nggak setega itu sama Kayla gitu. Jadi memang sama-sama menyingkirkan Romeo, tapi ya pastinya kan akan selalu